Menghirup udara segar. Ketika saya mengunjungi Raiha dan ruang kelas 6-nya di Kuopio, Finlandia, saya mengamati sesuatu yang mungkin akan saya lewatkan jika saya tidak berkesempatan mengajar selama 2 tahun di Helsinki. Ketika kami berbincang selama jeda istirahat, memotong pembicaraan saya. Saya perlu membuka jendela. Dia bergegas membuka salah satu jendela kelas agar udara segar masuk. Saya tertawa kecil, karena ini pemandangan yang tidak asing. Murid Helsinki saya sering membuka jendela kelas kami, tanpa meminta izin. Kadang saya mendengar sesuatu seperti saya perlu udara segar. Dan saya tahu salah satu murid akan bergerak ke arah jendela. Melihat ke belakang, saya berusaha mengingat mengapa beberapa orang murid saya memerhatikan kualitas udara. Kelas kami sebelumnya adalah kantor dokter gigi, kecil dan hampir tidak cukup untuk menampung kami semua, 25 orang. Ruang kelas terasa pengap kecuali jika kita membuka jendela. Siswa Helsinki saya tampaknya lebih menyadari kualitas udara daripada saya. Dalam beberapa tahun mengajar di Amerika Serikat, saya tidak pernah berpikir untuk membuka jendela kelas ketika saya sedang mengajar, agar udara segar masuk. Itu adalah perkara kecil, sederhana, namun siswa saya dan guru di Finlandia seperti Mina membantu saya melihat pentingnya hal ini. Meskipun peneliti mengatakan bahwa jeda untuk otak berguna baik di dalam atau luar ruangan, Walker 2014, para siswa dan guru Finlandia yang saya ajak bercakap-cakap umumnya memberi komentar akan manfaat berada di luar ruangan untuk mendapatkan udara segar. Filosofi ini mungkin paling kentara dalam kebijakan yang dibuat di banyak sekolah Finlandia, di mana siswa sekolah dasar diminta untuk keluar ruangan kecuali suhu udara lebih dingin dari minus 15 derajat Celcius atau 5 derajat Fahrenheit. Artinya, hujan tidak bisa dijadikan alasan untuk tetap berada di dalam ruangan selama istirahat. Di tahun pertama saya mengajar di Helsinki, saya ingat melongok keluar jendela di suatu hari di musim gugur dan merasa sedikit terkejut ketika melihat 20 anak-anak berlarian di tempat bermain di bawah guyuran hujan. Seperti yang sering dikatakan ayah mertua Finlandia saya, kita bukan gula. Di sekolah komprehensif Kalevala, di mana Mina bekerja, sebagian guru dan siswa menjaga udara secara alami dengan membuka jendela kelas. Di Finlandia, ada beberapa peraturan yang sangat jelas tentang berapa banyak siswa yang boleh berada di satu ruangan, kata Mina. Ini telah diperhitungkan oleh pejabat berwenang bahwa jika Anda punya ruang kelas dengan sekian meter persegi dan sekian meter tinggi, Anda hanya boleh menampung sekian banyak siswa. Namun, apresiasi orang Finlandia untuk udara yang segar bukan hanya perkara udara di sekolah. Contohnya, saya melihat orang tua yang membiarkan bayi mereka yang sedang tidur dalam kereta bayi di balkon rumah mereka. Meskipun saat itu suhu udara sangat dingin. Ketika saya bertanya tentang hal ini, mereka sering memberikan jawaban bahwa bayi-bayi akan tidur lebih baik di luar ruangan. Kami melakukan hal yang sama kepada anak termuda kami ketika berada di Helsinki. Dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah ada dalam benak saya ketika di Amerika. Di Finlandia, semua pembicaraan soal udara yang segar membuat saya bertanya-tanya. Apakah saya selama bertahun-tahun telah melewatkan sebuah strategi sederhana untuk kesejahteraan dan proses belajar yang lebih baik di dalam kelas?
Dalam kunjungan saya ke sekolah komprehensif Kalepala, saya bertanya kepada Mina tentang keuntungan dari udara yang segar, dan dia memberikan pelajaran IPA singkat kepada saya ketika kami berbicara di meja kerjanya. Ketika kita menghirup napas, kita menghembuskan karbon dioksida. Dan jika kadar karbon dioksida menjadi sangat tinggi di dalam kelas, itu sungguh akan menghentikan pembelajaran karena otak Anda tidak dapat bekerja. Temuan Mina tampaknya sepaham, sebagian dengan sebuah temuan penelitian yang melibatkan para pekerja kantoran. Dalam studi ini, 20 orang profesional bekerja 14 hari di 2 ruangan, di mana kualitas udara dapat dimanipulasi dari jarak jauh sehingga menyerupai suatu lingkungan standar gedung perkantoran. Sebuah gedung hijau atau sebuah gedung ramah lingkungan dengan kualitas ventilasi yang lebih baik. Gedung hijau plus. Setiap sore, para peserta tersebut melakukan tes kognitif di depan komputer. Hasil menunjukkan bahwa nilai fungsi kognitif secara signifikan lebih tinggi ketika peserta bekerja di 2 lingkungan dengan kualitas udara yang lebih baik. Secara umum, hasil tesnya 61% lebih baik ketika para peserta berada di gedung hijau dan 101% lebih baik ketika berada di gedung hijau plus. Hygiene 2015. Meskipun percobaan dibuat untuk mensimulasikan ruang kerja di dalam ruangan, para peneliti menyimpulkan paparan ini harus diteliti di lingkungan indoor lainnya, seperti rumah, sekolah, dan kabin pesawat, di mana menurunnya fungsi kognitif dan pengambilan keputusan memiliki dampak yang signifikan untuk produktivitas pembelajaran dan keamanan. Allen et al. 2016 halaman 812. Ketika saya berbicara kepada Mina mengenai studi terhadap beberapa pekerja kantoran tersebut, dia tampak tidak terkejut sama sekali. Ada begitu banyak hal di lingkungan yang memengaruhi pembelajaran, katanya. Dalam penelitian saya sendiri mengenai buku ini, saya telah menemukan beberapa faktor lingkungan lain yang memengaruhi pembelajaran. Beberapa akan saya bahas dalam bab-bab sesudah ini. Dekorasi ruang kelas, suara, pencahayaan yang kurang, dan sistem pemanas yang buruk. Kebanyakan bukti ilmiah mengatakan bahwa pembelajaran dan pencapaian siswa sangat dipengaruhi lingkungan tempat pembelajaran tersebut terjadi. Tulis penulis tinjauan penelitian, Serien dan kawan-kawan, 2014 halaman 10, yang meneliti bagaimana lingkungan kelas secara fisik memengaruhi performa siswa. Meskipun guru tidak memiliki kendali penuh terhadap rancangan struktural sekolah di mana mereka mengajar, ada beberapa hal kecil yang dapat kita lakukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang lebih baik untuk siswa kita. Berikut ini daftar yang dapat membantu kita, berdasarkan beberapa rekomendasi yang dibuat oleh para peneliti dalam jumpa pers Sage Publication di tahun 2014. 1. Ketika anak-anak terkena cahaya yang lebih alami, mereka menunjukkan performa yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan temuan ini, minimalkan penggunaan cahaya buatan di kelas Anda. 2. Menurut para peneliti, suhu antara 19 derajat Celcius dan 24 derajat Celcius adalah suhu yang optimal untuk belajar.
Jadi, meskipun membuka jendela kelas di musim dingin dapat memperbaiki kualitas udara, suhu dingin pula yang dapat menghambat pencapaian siswa. 3. Para peneliti telah menemukan bahwa benda-benda di kelas yang menunjukkan pencapaian suatu kelompok, seperti poster para peneliti wanita, dapat memotivasi kelompok siswa yang bersangkutan. 4. Dengan memajang simbol tertentu di kelas, seperti maskot India Amerika, siswa yang terkait dengan kelompok tersebut dilaporkan memiliki kepercayaan diri yang lebih rendah. Dengan berbagai temuan yang diinformasikan oleh para peneliti tersebut, Departemen Ilmu Komputer dan Teknik Universitas Washington memilih untuk merancang ulang fasilitas yang dimilikinya, termasuk laboratorium komputer. Dan pihak fakultas serta mahasiswa memberikan tanggapan yang positif mengingat lingkungan pembelajaran mereka menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada kesuksesan. Sage Publication 2014. Sebagai guru, mulai dari kelas 1 hingga 12, kita dapat melakukan hal serupa dengan mengubah lingkungan kelas kita.